warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang membahas tentang rekursif. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu kami, yaitu Bapak Sayuti Rahman, yang telah memberikan kami materi untuk presentasi kali ini. Baiklah, langsung saja kami akan menjelaskan bagaimana definisi rekursif ini. Rekursif adalah teknik dalam pemrograman yang dimana sebuah fungsi memanggil dirinya sendiri secara langsung atau tidak langsung untuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam fungsi pangkat XY, kita tahu bahwa semua bilangan selain 0 jika dipangkatkan dengan 0 nilainya sama dengan 1. Jika X dipangkatkan dengan Y lebih dari 0, maka hasilnya sama dengan X dikalikan dengan X dipangkat Y dikurang 1. Jika dituliskan dalam notasi matematika ialah si faktorial dari bilangan bulat positif N didefinisikan sebagai berikut. N faktorial sama dengan N dikali N kurang 1 faktorial. N faktorial sama dengan N dikali N dikurang 1 faktorial. Jika N lebih besar 1, N faktorial, jika N sama dengan 0 dan 1. Contohnya 3 faktorial sama dengan 3 dikali 2 faktorial. 3 faktorial sama dengan 3 dikali 2 dikali 1 faktorial. 3 faktorial sama dengan 3 dikali 2 dikali 1. 3 faktorial sama dengan 6. Faktorial dari N ditulis N faktorial adalah hasil kali dari bilangan tersebut. Dengan nilai di bawahnya hingga hilang bilangan 1 sebagai contoh 4 faktorial sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Salah satu cara untuk menghitung adalah dengan menggunakan loop yang mengalihkan masing-masing bilangan dengan hasil sebelumnya. Penyelesaian cara ini dinamakan iteratif, yang mana secara umum dapat didefinisikan sebagai berikut. N faktorial sama dengan N dikali N dikurang 1 dikali N dikurang 2 sampai seterusnya. Cara lain untuk menyelesaikan permasalahan di atas adalah dengan cara rekursif, di mana N faktorial adalah hasil kali dari N dengan N dikurang 1 faktorial. Untuk menyelesaikan N dikurang 1 faktorial adalah sama dengan N faktorial, sehingga N dikurang 1 faktorial adalah N dikurang 1 dikalikan dengan N dikurang 2 faktorial, dan N dikurang 2 faktorial adalah N dikurang 2 dikalikan dengan N dikurang 3 faktorial, dan seterusnya sampai dengan N sama dengan 1. Kita menghentikan penghitungan N faktorial cara rekursif untuk permasalahan ini. Secara umum dapat kita detailkan sebagai berikut. Oke, sekarang masuk ke manfaat rekursif. Yang pertama, sederhana untuk masalah tertentu. Rekursif membuat kode lebih mudah dipahami, terutama untuk masalah yang dapat dipecah menjadi bagian yang lebih kecil, seperti faktorial, direct Fibonacci, atau traversing struktur data seperti pohon dan grafik. Yang kedua, meminimalkan penggunaan variabel tambahan. Tidak perlu menggunakan struktur data tambahan untuk beberapa jenis masalah karena memanfaatkan stack system. Yang ketiga, penyederhanaan masalah. Rekursif memecah masalah kompleks menjadi sub masalah yang lebih sederhana, memudahkan penyelesaian. Yang keempat, efisiensi dalam pengulangan. Memungkinkan pengulangan proses tanpa memerlukan loop eksplisit yang mengurangi kompleksitas logika. Baik, kita masuk ke jenis-jenis rekursif. Yang pertama ada rekursif langsung. Rekursif langsung adalah jenis rekursif yang paling umum digunakan, di mana sebuah fungsi memanggil dirinya sendiri secara langsung, yang artinya di dalam kode fungsi ada pemanggilan fungsi yang sama dengan parameter yang berbeda. Berikut kode program akan dijelaskan oleh Yuli. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan kode program dari rekursif langsung, yang dimana pada codingan ini didefinisikan sebuah fungsi yang bernama faktorial, yang dimana fungsinya untuk menerima satu argumen, yaitu N yang merupakan bilangan bulat dan bertipe integer. Kita melakukan pengecekan yang dimana jika nilai N adalah 0 atau 1, maka fungsi langsung mengembalikan 1, yang dimana sesuai dengan definisi faktorial pada pembahasan sebelumnya, yaitu 0 faktorial adalah 1 dan 1 faktorial adalah 1. Yang kedua ada rekursif tidak langsung. Rekursif tidak langsung ini terjadi saat sebuah fungsi memanggil fungsi lain dan fungsi lain tersebut memanggil kembali fungsi pertama, atau bisa disebut fungsi memanggil fungsi lain yang pada akhirnya memanggil fungsi tersebut kembali. Jadi seperti ada putaran dalam pemanggilan antar fungsi.
Baiklah, saya akan menjelaskan kode program dari rekursif tidak langsung, yang dimana mendeklarasikan sebuah fungsi, yaitu fungsi A, dan menerima satu parameter n yang bertipe integer, dan fungsi B yang menerima satu parameter n yang bertipe integer juga. Mengecek jika n lebih kecil sama dengan 0, maka fungsi akan berhenti, karena kondisi ini merupakan kondisi dasar menghentikan rekursif. Setelah dicetak nilai n, maka program memanggil fungsi B dengan nilai n dikurang 1. Ini merupakan bagian rekursif yang dimana fungsi A memanggil fungsi B. Yang ketiga, ada recursive record atau tail recursion. Recursive record terjadi saat panggilan rekursif berada di bagian akhir dari fungsi dan tidak ada operasi lain yang dilakukan setelah panggilan rekursif. Artinya, hasil rekursif langsung dikembangkan tanpa operasi tambahan setelah pemanggilan. Ciri fungsi recursive tail adalah fungsi tersebut tidak memiliki aktivitas selama fase balik. Penjelasan dari kode programnya yaitu memeriksa apakah n sama dengan 1. Jika ya, maka berarti program telah mencapai kondisi awal dari faktorial, yang dimana faktorial dari 1 dan 0 adalah 1, maka program akan mengembalikan nilai hasil. Program memanggil dirinya sendiri dengan dua perubahan. Perubahan pertama yaitu n dikurang 1, yang artinya angka yang lebih kecil, dan n untuk menghitung faktorialnya. Perubahan kedua yaitu n dikali hasil, yang artinya hasil perkalian n dengan nilai sementara hasil. Yang keempat, ada recursive non-record atau non-tail recursion. Recursive non-record terjadi saat pemanggilan rekursif terjadi bukan di akhir fungsi dan masih ada operasi atau kalkulasi yang dilakukan setelah pemanggilan rekursif. Artinya, setelah fungsi memanggil dirinya sendiri, masih ada pekerjaan lain yang harus diselesaikan. Penjelasan dari kode programnya yaitu mendeklarasikan fungsi yang bernama jumlah array yang mempunyai dua parameter, yang dimana array merupakan array yang akan dijumlahkan elemennya dan n merupakan jumlah elemen yang ada dalam array. Kedua parameter tersebut bertipe integer. Memeriksa apakah n lebih kecil sama dengan 0. Jika ya, maka program akan berhenti dengan mengembalikan nilai 0, yang artinya ketika program selesai menghitung semua elemen array, maka program memberikan hasil 0 yang menandakan bahwa tidak ada elemen lagi untuk dijumlahkan. Fungsi memanggil dirinya sendiri guna untuk menghitung jumlah elemen array dengan mengurangi nilai n secara bertahap. Sekarang kita masuk ke kelebihan rekursif. Yang pertama, lebih mudah dibaca dan dipahami untuk masalah yang sifatnya berulang, seperti traversal pohon. Yang kedua, solusi sering lebih singkat dan elegan, memudahkan pemrograman memahami struktur masalah. Kekurangan rekursif, yang pertama, memakan lebih banyak memori karena setiap pemanggilan rekursif disimpan dalam stub. Yang kedua, tidak bisa melakukan nested loop atau looping bersarang. Looping bersarang adalah ketika kita menempatkan satu loop di dalam loop lainnya, dengan kata lain sebuah loop berjalan di dalam loop yang lain sehingga menciptakan struktur berlapis. Yang ketiga, biasanya membuat fungsi sulit untuk dipahami, hanya cocok untuk persoalan bisa menyebabkan stack overflow jika terlalu banyak pemanggilan rekursif, kedalaman rekursif terlalu besar. 4. Tidak selalu efisien jika tidak dioptimalkan seperti pada Fibonacci yang menggunakan cara rekursif sederhana. Baiklah, kita akan masuk ke iterasi. Fungsi iterasi dalam rekursif merujuk pada situasi di mana masalah yang biasanya diselesaikan dengan rekursi diubah atau digantikan dengan pendekatan iterasi atau loop. Meskipun secara teknis, rekursi dan iterasi adalah dua konsep yang berbeda. Keduanya sering digunakan untuk menyelesaikan masalah yang sama. Penjelasan dari kode programnya yaitu kode program ini mendeklarasikan sebuah variabel i yang bertipe integer yang digunakan untuk menyimpan angka yang akan dicetak setiap iterasi. Menggunakan loop while untuk mencetak angka dari 1 hingga 5. Awal dari perulangan while yang dimana perulangan ini akan terus berjalan selama kondisinya bernilai benar atau true. Lalu baris i++ yaitu menambahkan nilai i sebanyak 1. Baik, kita akan masuk ke deret Fibonacci. Deret Fibonacci adalah suatu deret matematika yang berasal dari penjumlahan dua bilangan sebelumnya. Deret Fibonacci juga merupakan suatu urutan angka yang dimulai dengan dua angka pertama, yaitu 0 dan 1. Setiap angka berikutnya dalam deret ini adalah hasil penjumlahan dari dua angka sebelumnya. Secara matematis, urutan Fibonacci dapat didefinisikan dengan rumus Fn sama dengan Fn kurang 1 ditambah Fn dikurang 2.
dengan kondisi awal F0 sama dengan 0, F1 sama dengan 1. Jadi deret Fibonacci dimulai dengan 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, dan seterusnya. Baiklah, saya akan menjelaskan dari kode programnya. Pada kode program ini mendeklarasikan sebuah fungsi yang bernama Fibonacci dengan menerima satu argumen, yaitu n yang bertipe integer. Fungsi ini akan mengembalikan nilai yang akan dihitung berdasarkan nilai n. Fungsi rekursif untuk menghitung deret Fibonacci. Jika nilai n sama dengan 0 benar, maka fungsi akan mengembalikan nilai 0 yang dimana sesuai dengan salah satu kondisi dasar di dalam deret Fibonacci, yaitu F0 sama dengan 0. Jika nilai n sama dengan 1, maka fungsi akan mengembalikan nilai 1 yang dimana ini juga sesuai dengan salah satu kondisi dasar di dalam deret Fibonacci, yaitu F1 sama dengan 1. Jika n tidak sama dengan 0 atau 1, maka fungsi akan memanggil dirinya sendiri secara rekursif. Fungsi Fibonacci dipanggil dua kali. Pertama, Fibonacci n dikurang 1, yang dimana gunanya untuk menghitung nilai Fibonacci pada indeks n dikurang 1. Kedua, Fibonacci n dikurang 2, yang dimana gunanya untuk menghitung nilai Fibonacci pada indeks n dikurang 2. Kemudian hasil dari kedua pemanggilan tersebut dijumlahkan dan dikembalikan sebagai hasil dari Fibonacci n. Ilustrasi Tower of Hanoi ini merupakan proses memindahkan piringan dari tower 1 ke tower 3 dengan hati-hati, mengikuti aturan bahwa piringan yang lebih besar tidak bisa berada di atas yang lebih kecil. Proses ini membutuhkan perencanaan yang teliti, dan jumlah langkah untuk menyelesaikan permainan bertambah seiring dengan jumlah piringan. Jika ada n piringan, maka jumlah langkah yang dibutuhkan adalah 2 pangkat n dikurang 1. Dengan kata lain, semakin banyak piringan, maka semakin banyak langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan perpindahan. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Semoga dari presentasi kami ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Selamat pagi.